Kita kembali di Rakyat Bersuara. Hari ini saya butuh senyuman dan yang paling banyak senyum hari ini adalah Bung Tova Lemon. Jadi saya berikan kesempatan pada Bung Tova. Silakan Bung Tova. Ya. Padahal lemon bikin kecut sebenarnya. Jadi ada namanya adagium. Adagium ini diperkenalkan di Stanford University tahun 2021 lalu, 4 tahun lalu ya. Namanya Duck Syndrome. Jadi di Stanford University ini meneliti mahasiswa-mahasiswa yang tampak wajahnya itu senang, cool, seperti bahagia. Tapi sebenarnya di balik itu para mahasiswa itu sedang sedih, sedang cemas. Kenapa pakai istilah duck, bebek? Anda kalau lihat bebek di danau, di air, nggak kelihatan kakinya. Santai ranangnya, kesana kemari santai. Sebenarnya kaki bawahnya itu, dia mempertahankan diri, ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, supaya badannya itu tampak tenang, tampak stabil. Maka disebut Duck Syndrome. Nah, banyak yang mengalami Duck Syndrome ini, karena salah satu penyebabnya adalah ada masalah berat yang mereka harus bersembunyi dari masalah berat itu, supaya orang tidak melihatnya memiliki masalah berat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini banyak diidap oleh orang-orang yang mantan pejabat. Kan ada mantan pejabat yang biasa dia ngomong di TV tiba-tiba sakit atau tiba-tiba nulis tiba-tiba tangannya stroke, nggak bisa dia kerja, tapi dia punya sindrom. Jadi dia berusaha untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa dia itu seorang pejabat, bahwa dia seorang penulis, dia seorang orator, tapi dia nggak bisa. Tapi dia harus berusaha menampilkan bahwa dia masih mampu. Duck Syndrome. Yang pertama, nanti ingat kan diksi Duck Syndrome ini ingat ya nanti ya. Yang kedua, dulu banget di Italia. Jadi ada kisah rakyat, kalau di sini cerita rakyat. Ini saya ngambil dari medsos ya, karena saya tiap hari berguling dengan medsos. Jadi ada kisah, namanya Geppetto. Ini seorang tukang pembuat patung. Jadi dia ini tiap hari mengulek-ulek kayu, sebagian dibikin patung yang lucu-lucu, yang indah-indah, kemudian dijual. Nah, suatu saat, Geppetto ini membuat patung kecil, anak-anak, lalu dia ketiduran. Nah, si Geppetto ini lama sekali, belasan tahun, bermimpi punya anak laki. Ini hebatnya cerita Italia nih. Dia bermimpi supaya punya anak laki-laki. Bukan perempuan, laki-laki ya. Lalu ketiduran, malam hari bermimpi, didatangi peri. Jadi peri itu ngomong, nanti patungmu itu akan jadi anakmu selamanya dan dia akan hidup bersama kamu. Tak pikir, kata Geppetto, ini mimpi. Ternyata pagi harinya betul kenyataan. Patung kecil yang dari kayu itu betul-betul hidup. Ini cerita rakyat ya. Saya sih nggak percaya ini cerita rakyat cuma ya. Kalau kenyataan susah ini. Tapi ini menarik. Patung kecil itu kemudian disuruh sekolah. Ya, sekolah. Nah, dalam suatu hari ini tak kasih uang saku. Kamu harus beli buku dan peralatan sekolah. Maka patung kecil tadi dia ke luar rumah. Menurut ayahnya, menurut Geppetto, dia lagi akan beli buku dan alat tulis. Ternyata di jalan ketemu teman-teman kecil lagi sekolah. Nggak usahlah kamu melaksanakan perintah bapakmu, untuk beli permen aja. Padahal tadi perintah bapaknya beli buku dan alat tulis. Ternyata dia beli permen. Nah, qadarullah tanda petik. Patung kayu tadi, waktu beli permen itu hidungnya memanjang. Jadi peri itu ngomong, pokoknya anak laki-lakimu nih kalau berbohong, ini hidungnya manjang. Bohong. Jadi patung tadi, kalau berbohong lagi, tambah panjang, sekalipun dia berbohong kecil, dia tambah panjang. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Anda cerita panjang lebar ini, kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor, Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah, hidungnya panjang, Pak Silver tadi tambah panjang gitu. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019.
mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa, enggak apa. Ya kan benar nggak, Bos? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya. kampusnya udah nggak ada kampusnya Yang di Ruko pemilu itu ya. itu. Oke. Pasca pemilu, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Ini saya lagi mau coba cerna. Ya orang pasti akan liar kemana-mana berfantasi. Ya, apa-apa. Jadi seandainya mau konsisten ya, coba ya, narasumber itu dicek ijazahnya semua. Oke. Perguruan tingginya dicek semua. Terus Pinocchio efek itu. Jadi kata pengarang peneliti ini, orang kalau berbohong itu suhu hidung dan di ujung mata itu berubah agak panas lalu mengeluarkan air mata sedikit. Nah, ini efek dari kebohongan. Jadi kata Costello penulis buku itu, kalau orang berbohong kalau dideketin nih matanya ini berair. Saya juga pernah berbohong betul-betul berair. Bahkan saya berbohong ke istri, ke teman, saya buktikan sendiri ternyata mata ini berair. Nah, sekarang soal ijazah. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Tunggu bentar, tadi belum dijawab. Apa kaitan Pinocchio dengan ijazah palsu? Nanti ketemu di entrapment content. Lihat ya, jangan Jadi dia mau menceritakan kebohongannya. Jangan potong dulu. Anda itu punya Jadi ngotong. ada cuitannya itu. Ini. Nanti dulu Dia itu bilang, terus aja loh. Anak bernama Saya Harun, teruskan ya. 15 Saya teruskan tahun dulu. Duri Kepam meninggal. Tadi barusan Padahal ngomong enggak. anjing tadi itu tadi. Jadi dia keceplosan tadi. Ya, saya teruskan dulu. Jadi menyebut nama hewan jangan di sini lah. Ya. Jadi saya lanjutkan. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Itu termasuk ijazah ini bisa mungkin saja nanti kecewa dia mau bully saya. Bisa jadi ijazah ini entrapment content. Entrapment content. Ya, kan tadi dia nanya, dibuat tahun berapa itu disangka sama Pak Rizwan? Belum tentu tahun 85 bikinnya. Namanya entrapment content, ya saya contohkan ya, nanti sampai ke ijazah. Dulu di medsos itu, di Twitter, ramai soal orang berkelahi di depan Mahkamah Agung. Dikiranya itu adalah demonstrasi melawan polisi. Nah, ternyata itu adalah konten, di mana itu entrapment konten, dijebak, seolah-olah itu benar padahal itu latihan, simulasi. Ini entrapment konten. Jadi ijazah ini bisa jadi memang bukan dari tahun 85 yang muncul di medsos. Yang tadi kita tampilkan. Bisa jadi dibuat mungkin tahun 2014 sebelum 2014. Jadi dirancang. Oleh siapa? Ini yang perlu diulik. Belum tentu oleh Jokowi sendiri ngeprint sendiri, bukan bisa jadi begitu. Jadi ijazah tadi yang ini belum tentu ini adalah ijazah asli, tapi bikinan. Maka dengan aplikasi, dengan apa namanya itu tadi? Ella. Error level Saya analysis, juga bisa face melakukan itu, cuman recognizer, ya. biar Roy Suryo aja lah, biar ahli-ahlinya aja. Memang terbukti saya Dengan lihat. juga ahli, Mas. Terbukti kalau yang beredar ini bukan asli. bukan aslinya. Tapi persoalannya adalah siapa yang buat tadi betul pertanyaan dia. Tapi mohon maaf nih, sebenarnya kalau saya jadi Pak Jokowi, bisa ini diselesaikan dengan cepat, dengan sedang-sedang atau dengan lambat. Oke. Kalau ini Pak Jokowi mau cepat, cukup dia menemui wartawan, nih ijazah saya pakai 2 map tuh, tapi silakan foto, ini gentle nih, selesai cepet nih. Jadi asli atau tidak, ini milik Pak Jokowi atau bukan, itu dapat dengan mudah dibuktikan cepat. Pak Jokowi turun langsung lapangan, Dan bahwa bukan. ijazah Oke, boleh baik. difoto, boleh uji lab. Saya mau tanya dulu, oke. Baik. Saya ke Prof. Firman. Anda pasti sudah ditunjukkan kan ijazah Pak Jokowi? Sudah. Saya mau tanya dulu nih, ini eksklusif nih pertama kali. Persis apa yang tadi tampil di media sosial yang tadi kita tampilkan atau tidak? Nah, kalau mengenai persis identik, non identik, bukan kewenangan saya. Iya, tapi kan Anda sempat melihat. Saya lihat, saya baca. Sepintas seperti apa? Nah, saya tidak bisa Ada jelaskan. kemiripan Yang atau pasti sama saya sekali tidak lihat mirip? Fisiknya, fisik asli. Foto sama? Foto sama. Oke. Seperti itu. Masalah itu apakah Capnya tadi ada hilang di bagian jas misalnya? terlihat seperti itu? Hah? Terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu. Oke. Masalah jas tidak jas, Iya. saya tidak bisa komen. Ya. Karena kalau kita Tapi fotonya persis kalau kita seperti stem ini. di jas, kemudian ada kehapus dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ya. Kan Tapi itu yang kan di glossy ijazah kan. yang dipegang Pak Jokowi itu seperti ini. Ijazah yang diperlihatkan kepada kami itu ijazah asli. Tulisannya juga seperti ini. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukan kewenangan saya. Itu harus Artinya sepintas sama lah. Saya boleh Sepintas sama. seperti itu ya. Bung Silverto juga sempat melihat juga.
Saya belum lihat. Oke. Nah, boleh Baik. saya tanya? Tapi Anda menyatakan bahwa apa yang tadi ditampilkan dari media sosial ini adalah bukan asli. Belum tentu asli, saya biasa Belum saya. tentu asli, oke. Karena begini, Nanti. entertainment konten itu Ya. punya motif yang sering itu untuk menjebak karena apa? Mereka butuh korban. Butuh korban, butuh orang untuk dipenjara. Yang membuat konten jebakan itu loh. Oke. Lah kalau saya mendengar penjelasan profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas tuh sama mirip kok. Oh tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu, itu Oke. kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya, di belakang jasnya. Oke. Artinya kan di crop pakai file PNG. Oke. Ya, file PNG itu tembus. Iya. Langsung ditempelin di atas stempel. Ya, Kira-kira jadi gitu bukan lah gambaran. manual ditempel, Ya. fotonya ditempel lewat aplikasi. Ya, Itu dugaannya nih ya? Bukan, karena ini Oke. belum tentu asli Pak Jokowi kan, yang buat ini loh, model-model ini loh. Bisa jadi jebakan tadi. Maka saya pesan Pak Rosul hati-hati. Nah, kayak gitu Jadi kan. kata kuncinya kalau menurut Anda, kenapa Anda meyakini berapa persen? Ini asli tidaknya? Iya. Loh bukan asli tidaknya, saya belum bisa. Yang ini loh, bukan ijazah Pak Jokowi ya, yang ini. Oh gini, ini kan saya nggak tahu ya ini perbuatan siapa ya. Karena dalam medsos itu foto di ijazah, foto Iya. nikah, foto SMA kok jadi sama. Jadi saya curiganya di situ. Oke, foto, ijazah, Ijazah, foto SMA, SMA nikah, Nikah. buku nikah. Sama Terus semua. apa namanya di alumni sama. Anda udah nggak mengecek mungkin itu ya? Oke. Jadi ini ada bermain di sini. Dan soal cap tadi itu yang menjadi keraguan Ya, bahwa ini makanya adalah saya asli. Ini yang mengusulkan- media sosial ya. Saya nggak tahu apakah ini Yes. yang sama seperti yang dipegang Pak Jokowi atau enggak. Yang jelas Maka- fotonya sama tadi udah disampaikan. Persis. Sudah petunjuk khusus. Maka ada 3 cara kalau pengen cepat selesai ini. Pak Jokowi cukup ini nggak jelek kok, nggak aib kok. Tuh, ya keluar, nih silakan nih, dah periksa dengan aplikasi dengan dengan Oke. ilmiah. Kalau saya mau tanya, ini saya berandai, kalau yang keluar yang ditunjukkan Pak Jokowi seperti ini, Anda punya kesimpulan apa? Persis seperti ini. Tadi ada yang bilang bermain. Jadi media sosial itu salah satu gunanya adalah ya menurut literatur yang saya baca untuk mempertahankan citra diri. Salah satunya. Jadi ilmu dark syndrome itu sehubungan dengan ini. Kalau Pak Jokowi nggak pengen main pemain ini nggak ingin untuk mempertahankan citra diri Pak Jokowi, tentu dengan cepat dilaksanakan, nggak usah jangan difoto ya, ini ijazahnya, yang palsu mungkin mapnya, itu kan jadi guyon kan. Yang penting itu adalah Pak Jokowi keluarkan ijazah Anda, kalau perlu sejak SD, SMP, SMA, S1, S2 nggak ada ya? S1, keluarkan, kemudian diadu dengan yang ada di Pak Roy Suryo. Saya pernah WA beliau kok. Apakah ada ijazah pembanding ya, font ini loh. Ternyata di medsos itu ada 4, yang fontnya beda. Ini kan font Roman. Times Roman. Tapi yang 3 itu, saya juga dikirimin. Lain fontnya. Tanda tahun cuma selisih setahun, 86. Beda fontnya. Ya, Semar, Anda mau menyampaikan sesuatu? Fontnya Arial mas, yang jadi tiga itu. jadi kita nih apa ya? Ini kan sesuatu yang menurut saya sudah finish sebenarnya. Cuman mungkin Mas Roy dan kawan-kawan butuh panggung ya silakan saja juga. Bicara soal tadi yang disampaikan bahwa ini simpel saja, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya segala macam. Ada beberapa poin penting. Pertama, tidak ada jaminan satu apapun jika itu sudah ditunjukkan ijazahnya asli, itu juga Roy Suryo dan kawan-kawan ini merasa bahwa oh iya benar. Nanti keluar lagi kok itu aneh lagi segala macam spekulasi, selalu spekulasi yang diulang-ulang. Itu satu. Sebentar. Enggak, saya enggak mau. Ya. Lalu harus dipahami juga kan ada asas aktori. Ya, ini harus dipahami juga ya.
yang onus probandi ini tuh yang memang letak pembuktian itu memang harus ada pada orang yang mendalilkan. Harus orang yang menuduh, bukan dibebanin ke Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya asas aktori incumbent onus probandi ini juga tidak dipahami, ini kan juga sulit ya. Seolah-olah bahwa sudah Pak Jokowi kita lihat, terus pas sudah dilihat asli padahal mulai keluar lagi, nggak bener itu ijazahnya itu. Ternyata fotonya agak miring-miring dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Ini seperti menteri propagandanya zaman Hitler, Joseph Goebbels itu kan selalu, karena menteri propaganda ya, mungkin Roy Suryo juga ingin jadi menteri propaganda juga dia. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu akan juga bisa dianggap suatu kebenaran. Nah ini kan spekulasi, Bung Aiman. Ini kan suatu yang diulang-ulang, jadi akhirnya pro dan kontra. Mahasiswa di sini pun akhirnya pikirannya juga pro dan kontra. Oh ternyata kok kayak bener juga. Oh ternyata kok nggak bener. Ini kan sesuatu yang menurut saya, apalagi sih kan gitu. Secara hukum sudah, sejak 2023 ya Prof, sudah. UGM sudah menjelaskan secara detail, tegas, gitu loh. Terus seolah-olah semua merasa itu benar. Dan seolah-olah bahwa ini citra Universitas Gadjah Mada sebagai alumni. Alumni UGM ini nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ratusan ribu orang. Yang seolah-olah segelintir orang ini mengatasnamakan alumni UGM untuk menjaga marwahnya UGM, yang UGM sendiri sedang mempertaruhkan reputasinya terkait isu ini. Yang sudah disampaikan secara terang di depan publik bahwa ini benar ijazah Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kita bisa percaya, adik-adik mahasiswa ini bisa percaya, sekelas kampus Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus terbaik, itu membiarkan terjadinya pemalsuan ijazah. Bagaimana mungkin? Justru itu. Ini kan soal akal sehat. Ini kampusnya Roy Suryo, Mas Roy. ini soal akal sehat. Kampusnya Mas Roy juga. Saya Ini lulusan soal akal UGM, sehat. Mas. Yang bicara saya lulusan UGM. Iya, saya tahu urusan Asli. UGM. Asli, Iya, saya S1, tahu. S2. Lah, Saya tahu urusan UGM. Iya. Dan saya bertemu dengan orang-orang UGM dan mereka tidak fair ketika menjelaskan itu, tidak sesuai. Ya silakan saja, Lah, tapi iya. jangan juga Udah. mengklaim. Maksudnya tidak fair gimana? Mengklaim, Tidak fair karena gitu pada loh. saat konferensi pers itu yang disampaikan hanya yang versi sepihak. Bu Bening, misal wakil Bu Bening, rektor. Prof. Bening. Kita, Ya. Prof. Bening kita undang Iya. juga, cuma tidak bersedia. Iya, terus waktu itu sebenarnya ada rekamannya selama 1 jam lebih. Itu tidak padahal kalau dalam rekamannya jelas betul. Rekaman ketika saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa berhadapan dengan 16 orang, itu jelas banget yang kita minta apa, yang bisa dihasilkan apa. Satu Ya. pun tidak ada bukti yang di atas silakan meja. saja ya. Silakan Lah, saja. iya. Udah Kalau clear. misalnya Roy Suryo ini merasa dirinya alumni, Oh, terus memang? menjaga marwah. Iya merasa Memang, alumni Mas. yang memang ingin menjaga marwah misalnya. Loh iya. Kan begitu ya? Oh iya. Jadi menurut saya memang. alumni kan nggak cuma Roy Suryo. Oh iya, tapi kan kita bangga. Tapi juga tidak juga secara misalnya mayoritas juga alumni itu mempersoalkan ini. Nggak apa-apa. Karena memang pihak. Tidak-tidaknya saya bangga Jadi apa sebagai yang mau alumni dipercaya? UGM, Jadi Mas. gini loh Bung Aiman. Nih. Apa itu Jadi tulisannya? ketika, nah ini Nih. gimmick nih biar Ini. di publik juga dia agak Iya. cukup terkenal kan. Kalau Keluarga nggak dapat besar. panggung lagi Roy Suryo Ya, ya. keluarga Alumni. besar alumni. Visipol Gadjah Clear, Mada. kalau- Nah, alumni asli yakin, Bung Mas, Aiman, berani. kalau misalnya sekelas UGM, ya rektoratnya, dekanatnya sudah menyampaikan, Pak Jokowi sudah juga menunjukkan ke media, terus tetap dianggap itu juga nggak benar. Apakah ada jaminan ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya juga dianggap benar? Belum tentu juga. Karena Betul. memang niatnya udah Kalau niat, benar ya benar, udah Mas. niat jahat gitu loh. Niatnya ini mendiskreditkan kan begitu ya. Ya kita tahu ya latar belakangnya Om Roy mungkin juga ngerasa juga tersakiti di masanya rezim Pak Jokowi. Loh iya, Silakan kita saja punya itu subjektif ya, silakan Iya. saja. Tapi juga bahwa ada ruang kebenaran yang harus juga tidak bisa dipungkiri, Ya. ya harus diakui juga. Jangan juga seolah-olah merasa diri yang benar sendiri. Oke, Mas Yang Roy dan akhirnya Pak Rizal nanti saya berikan publik gitu kesempatan loh. selepas Oke. jeda kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Persuara.